Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan kajian satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beberapa sarah tentangnya dan beberapa ayat tematik terkait dengan tema hadis tersebut. Adapun tema kajian hadis pada kesempatan ini adalah tentang kezoliman terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kajiannya, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Bunyikan loncengnya. Like dan share. Hadis yang menjelaskan tentang kezoliman terbesar terhadap atau kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud. An Abdillah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyudzam a'zamu indallah. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, aku berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayu dzam a'zamu indallah. Dosa apakah yang paling besar menurut Allah Subhanahu Wa Taala? Qol antaj'ala lillah nidan wa huwa khalaqaka. Beliau menjawab bahwa dosa terbesar itu, kezaliman terbesar itu adalah bila engkau menyekutukan Allah padahal dialah Khaliqmu, padahal dialah yang menciptakanmu. Qultu inna dzalikal azim. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, tentu itu adalah dosa yang sangat besar. Qultu summa ai. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, aku bertanya lagi. Kemudian apa? Qol wa antak tula waladaka takhaf ayat ma'ak. Ini dia. Yang artinya beliau menjawab, apabila kamu membunuh anakmu karena takut kelaparan. Jadi ada tradisi jahiliyah memang membunuh anak perempuan terutama karena dianggap tidak berharga, karena takut akan kelaparan. Qultu summa ai. Ibnu Mas'ud bertanya lagi. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Qol antuzani halilata jarika. Beliau menjawab, dosa terbesar kepada Allah itu yang lainnya adalah berzina dengan istri tetanggamu. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Berzina dengan istri tetangga dalam bahasa sekarang selingkuh. Tetangga itu bisa tetangga dekat, bisa tetangga jauh. Dari hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita sebagai umatnya yang mencintai beliau bahwa 3 dosa terbesar yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Mas'ud adalah yang pertama ini. Bila seseorang menyekutukan Allah, menduakan Allah, mentigakan Allah dalam beribadah, dalam berdoa, padahal dialah sang Khaliq, dialah yang menciptakan manusia. Kemudian dosa terbesar yang kedua yang dijelaskan Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, apabila seseorang membunuh anaknya karena takut membuat kelaparan. Yang ketiga,
selingkuh, berzina dengan istri tetangganya, padahal dia sudah mempunyai pasangan. Inilah 3 penjelasan tentang dosa terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pelajaran pertama yang bisa kita petik bahwa makna asal dari zolim, karena tema kita adalah kezoliman terbesar kepada Allah, adalah meletakkan sesuatu selain pada tempatnya. Jadi zolim itu gampang sekali maknanya, meletakkan sesuatu selain pada tempatnya. Meletakkan sampah tidak pada tong sampah, itu kezoliman. Tidak memberikan hak kepada yang berhak, itu kezoliman. Mengambil harta orang lain untuk digunakan sendiri, itu kezoliman. Mengkorupsi harta atau hak rakyat, itu kezoliman. Yang harusnya untuk rakyat, untuk masyarakat, digunakan untuk kepentingan oknum, pejabat, dan golongannya, itu adalah bentuk kezoliman, makna asal dari zolim ini. Menurut ulama, zolim itu ada 2 macam. Yang pertama, kezoliman terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala atau hukukullah. Yang kedua, kezoliman terkait dengan hak sesama, hukukul ibad, hukukun nas. Jadi Allah punya hak yang harus dipenuhi oleh manusia, dan manusia juga punya hak atas manusia untuk dipenuhi oleh sesama manusia, tidak dilanggar, yang dikenal dengan hak asasi manusia sekarang ini. Pelajaran ketiga dari hadis itu bahwa kezoliman terbesar yang terkait dengan hak Allah dari hadis itu adalah kesyirikan. Jadi kezoliman, kesalah penempatan terbesar yang terkait dengan hak Allah adalah syirik. Menjadikan Allah 2 atau lebih dalam zatnya ataupun dalam sifatnya. Syirik adalah dosa paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hak Allah yang wajib dipenuhi oleh setiap hamba adalah tidak disyirikan, tidak diduakan, tidak ditigakan, tidak diempatkan. Allah tunggal, Allah menuntut kita untuk dijadikan satu-satunya. Tauhid. Wahada yuwahidu, tauhid. Dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam kekuasaannya. Pelajaran keempat yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, syirik disebut kezaliman, syirik disebut salah tempat, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, karena syirik merupakan perbuatan yang menempatkan sesuatu perkara atau ibadah tidak pada tempatnya, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khalik, tetapi syirik justru menempatkan ibadah kepada yang tidak berhak menerimanya, yaitu sesama makhluk. Kalau seseorang menyembah selain kepada Allah, baik itu benda mati maupun benda hidup, itu syirik. Karena sudah menempatkan sesuatu tidak kepada Allah, tetapi kepada sesama makhluk. Beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan syirik sebagai dosa terbesar ini banyak sekali dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kalian syirik kepada Allah, karena sesungguhnya syirik adalah
perbuatan dosa besar. Dalam surat An-Nisa ayat 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepada dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa wa may yusyrik billah, barang siapa syirik kepada Allah, maka faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita mewanti-wanti diri kita untuk menempatkan hak Allah kepada Allah, yaitu hak beribadah, hak dimintai pertolongan, dan hak untuk disatukan, ditunggalkan, hak ditauhidkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.